Baik, selamat pagi dokter dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari SGD B3 akan mempresentasikan studi proyek kami yang berjudul Miopia. Baik, berikut adalah anggota kelompok dari SGD B3. Perkenalkan, saya Komang Metawidiantari dengan 3 digit NIM terakhir 058. Kenapa kita mengangkat miopia? Nah, miopia sendiri adalah gangguan penglihatan di mana seorang sulit untuk melihat benda dari jarak jauh. Sekitar 1:3 populasi dunia telah terkena miopia. Dan diperkirakan pada tahun 2050, setengah dari populasi dunia akan terkena miopia. Hal ini semakin mengkhawatirkan karena banyak orang menerapkan pola hidup modern, seperti menatap layar terlalu lama, dan juga kurangnya aktivitas di luar ruangan. Banyak orang mengira juga bahwa miopia adalah hal yang ringan karena bisa dikoreksi dengan kacamata minus. Namun, apabila ini dibiarkan dan semakin parah, maka akan menimbulkan pelepasan retina, glaukoma, kerusakan makula, dan juga katarak dini. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Perkenalkan, saya Devina Gloria Talisaneva dengan 3 digit NIM 6, dan di sini saya akan menjelaskan pada bagian rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Baik, pada rumusan masalah, yang pertama, apa saja komplikasi yang dapat terjadi akibat miopia, khususnya pada derajat tinggi. Lalu yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi progresivitas miopia sejak usia dini. Lalu yang ketiga, strategi pencegahan dan kontrol apa saja yang efektif dalam menghambat pengembangan miopia. Lalu yang keempat, bagaimana pendekatan terapi medis dan non-medis yang tersedia untuk mengelola miopia secara jangka panjang. Untuk tujuannya, yang pertama, mengidentifikasi dan menjelaskan komplikasi medis yang berkaitan dengan miopia berat. Lalu yang kedua, mengkaji faktor resiko utama yang mempengaruhi progresif miopia, baik dapat dimodifikasi maupun tidak. Lalu yang ketiga, menyajikan pendekatan pencegahan miopia sejak dini berdasarkan bukti ilmiah terkini. Lalu yang keempat, mengevaluasi pilihan terapi medis dan non-medis yang digunakan mengontrol progresivitas miopia dan mencegah komplikasi lanjut. Untuk manfaatnya, yang pertama memberikan wawasan ilmiah kepada mahasiswa dan tenaga medis mengenai pentingnya pencegahan dan pengendalian miopia. Lalu yang kedua, menjadi referensi edukatif untuk masyarakat luas dalam meningkatkan kesadaran terhadap risiko jangka panjang miopia. Lalu yang ketiga, mendorong pengembangan strategi promosi kesehatan mata sejak usia dini melalui kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan profesional kesehatan. Baik, sekian dari saya, bisa dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Saya Lovi Figral dengan 3 digit NIM terakhir 162. Miopia adalah kelainan refraksi mata di mana cahaya terfokuskan di depan retina saat akomodasi relaksasi, mengakibatkan penglihatan jarak jauh menjadi kabur. Hal ini disebabkan oleh elongasi sumbu anteroposterior bola mata yang berlebihan atau kelainan kekuatan refraktif kornea atau lensa sehingga titik fokus tidak mencapai retina. Berdasarkan tingkat keparahannya, miopia dibagi menjadi 3, yaitu rendah, moderat, dan tinggi. Dengan tinggi mempunyai potensi paling tinggi untuk menyebabkan makulopati katarak atau perdarahan koloid. Perkenalkan, nama saya Michael Alphonse Wong dengan 3 digit NIM terakhir 210. Izin untuk melanjutkan penjelasan pada bagian epidemiologi. Miopia atau rabun jauh telah menjadi masalah kesehatan masyarakat global dengan prevalensi yang terus meningkat. Diperkirakan akan mencapai 50% populasi dunia pada tahun 2050 bila tren sekarang terus berkelanjutan. Gangguan refraksi mata ini menunjukkan variasi geografis yang sangat signifikan, dengan tingkat tertinggi mencapai 80-90% pada remaja dan dewasa muda di negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara, seperti Cina, Singapura, dan Korea Selatan. Selain itu, prevalensi miopia tinggi atau lebih dari minus 6 dioptri juga mengalami peningkatan, terutama di kalangan remaja Asia Timur, yang meningkatkan risiko gangguan penglihatan serius di masa depan. Sementara itu, di Eropa sendiri, prevalensinya juga menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Baik, perkenalkan nama saya Eli Meridodi dengan 3 digit NIM terakhir 235. Saat ini saya akan menjelaskan bagian daripada faktor risiko miopia. Adapun faktor risikonya itu dibagi lagi menjadi dua garis besar atau dua klasifikasi. Yang pertama, faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, dan yang kedua adalah faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Baik, untuk klasifikasi yang pertama, yaitu faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, itu ada beberapa faktor, seperti misalnya yang pertama ada genetik, yang kedua ada usia, dan juga yang ketiga ada etnis. Untuk genetik sendiri, apabila mungkin kedua belah daripada pihak orang tua itu mengidap miopia, maka rasio untuk anaknya mengidap miopia itu juga akan lebih besar daripada anak yang hanya salah satu orang tuanya miopia atau bahkan tidak ada. Dan yang kedua, usia itu juga mempengaruhi. Semakin misalnya
tua ataupun semakin lanjut usia, kekuatan daripada misalnya bola mata itu juga akan semakin berkurang. Kemudian yang terakhir adalah etnis. Berdasarkan penelitian, wilayah bagian Asia Timur itu lebih besar rasionya terkena miopia dibanding daerah-daerah Asia dan juga daerah-daerah yang lain. Kemudian yang kedua, ada faktor risiko yang dapat dimodifikasi atau dapat dihindari setidaknya, yaitu lingkungan dan juga perilaku. Misal, anak-anak itu sering mengikuti lingkungannya kalau misalnya orang tuanya atau teman-teman atau juga orang di sekitarnya itu melakukan membaca dalam jarak yang sangat dekat, kemudian akan diikuti oleh anak tersebut, maka ini akan meningkatkan risiko terkena miopia. Makanya, lingkungan dan perilaku itu termasuk dalam faktor yang dapat dimodifikasi karena ketika lingkungan dan perilaku diperbaiki, misalnya mulai menerapkan hidup yang sehat, makan vitamin, dan juga membaca dalam jarak jauh, itu dapat membuat miopia itu semakin resionya berkurang untuk terkena pada seorang anak. Selain itu, perilaku seperti juga misalnya sering bermain di luar, itu juga dapat membantu untuk menghindari terkena daripada penyakit miopia itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Nyoma Diana dan Kak Putri dengan 3 digit tim terakhir 253. Di sini saya akan memaparkan mengenai patofisiologi. Patofisiologi pada miopia umumnya terjadi ketika masih dalam masa pertumbuhan, yakni dari sejak lahir hingga masa kanak-kanak. Secara natural, bayi lahir dalam kondisi mata yang hiperopia dan akan mengalami proses emetropia normal dengan pemanjangan aksial. Namun dikarenakan berbagai faktor seperti predisposisi genetik maupun faktor lingkungan, proses perkembangan mata akan menjadi tidak normal. Pada miopia aksial, pemanjangan aksial awalnya mengikuti laju pertumbuhan yang sama dengan emetropia. Lalu, ketika seharusnya pemanjangan aksial melambat, pertumbuhan masih terjadi hingga 2-3 tahun sebelum onset miopia. Selain itu, ditemukan bahwa anak-anak dengan miopia memiliki pertumbuhan mata yang lebih cepat dibandingkan dengan anak normal. Patofisiologi miopia dapat jadi pula pada orang dewasa yang dimana kemunculannya dikaitkan dengan peningkatan aktivitas penglihatan jarak dekat. Beberapa studi menunjukkan bahwa mahasiswa yang sering memiliki kegiatan penglihatan jarak dekat seperti membaca dan menulis memiliki prevalensi miopia yang lebih tinggi. Aktivitas jarak dekat ini dapat berkaitan dengan timbulnya miopia refraktif, yang dimana mata terbiasa terakomodasi secara terus-menerus sehingga dapat mempengaruhi kelangsungan media refraktif secara permanen. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Niputu Wahyu Laknanta Devi dengan 3 digit yang terakhir 110. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan manifestasi klinis dari miopia. Miopia umumnya memiliki gejala berupa penglihatan buram saat melihat objek yang jauh, harus menyipitkan mata atau menutup sebagian kelopak mata untuk menciptakan efek pinhole agar dapat melihat dengan lebih jelas, sakit kepala, dan juga adanya ketegangan mata atau eye strain. Lebih spesifiknya lagi, pada anak usia sekolah, gejalanya dapat berupa kesulitan melihat tulisan di papan tulis, sering memincingkan mata, sering berkedip atau menggosok mata, serta duduk dekat dengan televisi atau layar. Sedangkan pada usia dewasa, gejalanya dapat berupa sulit membaca lampu jalan atau tanda-tanda toko, terutama dalam cahaya redup seperti saat mengemudi di malam hari. Perkenalkan, nama saya Diputul Kita Kambaman Suari dengan tujuan IM terakhir 140. Sini saya akan melanjutkan mengenai terapi dari miopia. Terapi miopia sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu non-operasi dan operasi. Untuk non-operasi, pasien dapat diberikan kacamata, lensa kontak, atropin topikal, dan juga ortokeratologi. Kemudian untuk operasi, itu ada LASIK atau Laser Assisted In Situ Keratomileusis, kemudian ada PRK atau Photorefractive Keratosis, kemudian ada SMILE atau Small Incision Lenticle Extraction, kemudian ada PIOL atau Phakic Intraocular Lens, dan yang terakhir ada RLE atau Refractive Lens Exchange. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai komplikasi dari miopia. Yang pertama ada amblyopia atau mata malas. Jadi amblyopia ini atau yang dikenal sebagai mata malas merupakan gangguan perkembangan penglihatan yang terjadi ketika salah satu mata tidak menerima stimulasi visual yang memadai. Kondisi ini sering ditemukan pada anak-anak dengan miopia yang tidak dikoreksi secara dini, khususnya bila terdapat perbedaan tajam kekuatan refraksi antara kedua mata atau anisometropia. Otak akan cenderung mengabaikan input dari mata yang penglihatannya lebih buram, sehingga perkembangan fungsi penglihatan pada mata tersebut terganggu. Jika tidak ditangani sebelum usia 12 tahun, maka kemampuan visual mata tersebut sulit dipulihkan secara optimal.
Selanjutnya, yang kedua yaitu strabismus atau mata juling. Strabismus adalah kondisi di mana kedua mata tidak sejajar atau tidak mengarah ke satu titik fokus secara bersamaan. Pada penderita miopia, terutama yang berat, terjadi gangguan pada keseimbangan otot-otot mata serta mekanisme akomodasi dan konvergensi. Hal ini dapat menyebabkan deviasi bola mata, baik ke arah dalam atau esotropia maupun ke arah luar atau eksotropia. Strabismus tidak hanya berdampak pada fungsi visual, tetapi juga dapat memengaruhi persepsi kedalaman, penglihatan binokular, dan kualitas hidup pasien. Penata laksananya meliputi koreksi refraksi, terapi ortoptik, hingga pembedahan bila diperlukan. Komplikasi yang ketiga adalah glaukoma. Glaukoma merupakan komplikasi serius yang dapat terjadi pada pasien dengan miopia tinggi. Panjang bola mata yang berlebihan pada penderita miopia dapat mengganggu sirkulasi cairan intraokular, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan intraokular. Tekanan yang meningkat ini berpotensi menyebabkan kerusakan bertahap pada saraf optik yang bersifat progresif dan tidak dapat dipulihkan. Glaukoma sudut terbuka merupakan jenis yang paling umum pada miopia tinggi. Oleh karena itu, pemeriksaan rutin, terutama pada pasien dengan riwayat miopia berat, sangat dianjurkan untuk mendeteksi glaukoma sedini mungkin. Baik, untuk komplikasi yang keempat itu ada myopic choroidal neovascularization atau MCNV. MCNV ini dapat menyebabkan seseorang kehilangan penglihatan sentral yang jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat akan sulit untuk disembuhkan. Diagnosis dan penanganan yang tepat harus dilakukan sebagai langkah prevensi dalam menghindari kehilangan penglihatannya secara permanen. Pengobatan lini pertama yang dapat diberikan bagi para penderita MCNV adalah injeksi intravitreal agen anti-vascular endothelial growth factor atau VEGF. Terdapat penelitian yang menyatakan adanya peningkatan penglihatan dalam rentan 1 tahun pasca pengobatan, namun tidak dipungkiri, kekambuhan pasti masih dapat terjadi. Respon yang diberikan oleh penderita yang sangat rabun dengan pasien AMD atau Age-Related Macular Degeneration memiliki sebuah perbedaan. Hal tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa respon yang diberikan oleh masing-masing individu terhadap injeksi anti-VEGF itu sungguh beragam. Hal tersebut menyebabkan perlunya untuk dilakukan investigasi mekanistik yang lebih mendalam terhadap MCNV. Komplikasi yang kelima adalah retinal detachment. Retinal detachment atau ablasi retina termasuk masalah darurat pada mata. Salah satu contohnya adalah rheumatogen retinal detachment atau RRD. Robekan yang disebabkan oleh tarikan dari lensa vitreus pada permukaan dari retina ini dapat menyebabkan RRD. Proses traksi tersebut yang menyebabkan RPE atau retinal pigment epithelium dan lapisan sensori dari retina yang terpisah yang menimbulkan retinal tear. Terdapat beberapa faktor resiko seseorang dapat terkena ablasi retina, termasuk faktor usia dan juga faktor jenis kelamin. Rentang usia yang masuk ke dalam faktor resiko mengalami ablasi retina itu di antara 50-70 tahun dan lebih berpotensi pada laki-laki. Seseorang dengan miopia parah dan pasien pasca operasi katarak juga memiliki resiko yang lebih tinggi, bahkan mencapai 7 kali lipat. Dengan adanya pemanjangan bola mata yang berlebihan pada seseorang dengan miopia tinggi juga dapat menyebabkan peregangan yang berlebih juga pada dinding luar mata. Faktor risiko lainnya yang meningkatkan risiko mengalami ablasi retina adalah adanya trauma pada mata, afakia, dan riwayat menderita ablasi retina sebelumnya. Keluhan yang dikeluhkan oleh pasien itu dapat membantu dalam menegakkan diagnosis. Contoh untuk keluhannya adalah penglihatan kabur, ada bayangan yang berterbangan atau floaters, dan terlihat cahaya atau fotopsia. Floaters bisa terjadi karena pergerakan vitreus, cineris vitreus, dan atau penglihatan pendarahan pada vitreusnya. Sedangkan fotopsia itu dapat terjadi karena adanya perlekatan vitreoretinal yang tertarik ketika mata bergerak dan terjadi kedua mata atau bilateral. Komplikasi yang keenam adalah abnormalitas pada segmen posterior. Mengidentifikasi lesi merupakan langkah penting untuk dilakukan dalam hal mencegah kehilangan penglihatan mendadak setelah ablasi retina. Salah satu faktor resiko yang paling vital pada lesi di segmen posterior ini adalah adanya kesalahan refraksi yang tinggi dan peningkatan panjang aksial. Peningkatan panjang aksial ini menyebabkan retina pada pasien miopia meregang ke arah posterior dan memicu terjadinya degenerasi serta penipisan pada bagian retina yang ada di sekitar perifer.
Lesi yang sering diamati pada penderita miopia lebih dari 10 dioptri, itu ada stafiloma posterior, ada membran neovascular choroid atau CNVM, dan retinoskisis fovea. Lesi lainnya yang juga umum didapatkan adalah atrofi peripapiler, diskus miring, dan juga atrofi korioretina. Degenerasi dari makula biasa berkembang secara perlahan, berbeda dengan hilangnya ketajaman visual yang dimana dapat muncul lebih awal dari yang diharapkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini perkenalkan nama saya Nyaman Bayu Saksna dengan 3 digit interval Liga 2. Di sini saya izin menjelaskan mengenai prognosis miopia, di mana prognosis miopia itu dinilai melalui beberapa faktor kunci. Pertama, usia saat onset. Onset di usia muda itu menandakan prognosis yang lebih buruk karena periode pemanjang bola mata itu lebih lama sehingga miopia akhir cenderung lebih tinggi. Kemudian adanya laju progresi. Progresi yang cepat, terutama jika melebihi minus 0,50 dioptri per tahun, secara aktif menunjukkan prognosis yang lebih buruk, terutama pada usia yang lebih muda. Kemudian untuk panjang aksial, itu merupakan ukuran paling objektif untuk memantau langsung perubahan anatomis atau pemanjangan dari bola mata pasien yang mendasari dari pergerakan atau laju progresinya. Kemudian ada faktor lain seperti prognosis juga diperburuk oleh riwayat miopia orang tua, diabetik, dan juga aktivitas ruangan yang sangat singkat atau kurangnya terpapar di lingkungan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijanjikan oleh teman saya. Baik, saya Nilo Sinta Chandra Rahayu dengan 3 digit yang terakhir 050 akan menjelaskan tentang strategi pencegahan miopia sejak dini. Jadi ketika kita memilih strategi, faktor-faktor yang berpengaruh seperti usia, etnis, serta laju perkembangan miopia itu perlu dipertimbangkan. Nah, dengan melakukan pendekatan atau pencegahan yang lebih personal, khususnya dimulai dari sejak usia muda, strategi pencegahan miopia dapat diharapkan menargetkan dengan efektif sehingga meminimalisasi dampak miopia dan komplikasi dari usia muda. Adapun hal-hal yang bisa dilakukan dari segi perubahan gaya hidup dan lingkungan, antara lain yang pertama itu perbanyak aktivitas di luar ruangan. Jadi aktivitas di luar ruangan yang melibatkan 2-3 jam per hari ini sangat berperan penting dalam mencegah miopia pada anak usia sekolah. Hal ini termasuk peningkatan paparan cahaya terang, kadar vitamin D yang lebih tinggi, pengaruh aktivitas fisik terhadap miopia, serta penurunan pekerjaan di dekat mata dan penurunan kebutuhan akomodatif. Hal-hal tersebut sudah dijelaskan oleh beberapa penelitian bahwa memang beraktivitas di luar ruangan itu lebih memberikan efek perlindungan pada mata. Kemudian yang kedua itu adalah mengurangi screen time. Jadi kita tahu bahwa gadget elektronik seperti komputer ataupun ponsel itu telah menjadi hal yang biasa digunakan setiap hari. Jadi banyak negara juga yang mengintegrasikannya ke dalam sistem pendidikan mereka. Jadi tidak heran jika di Indonesia juga di Bali itu pendidikannya menggunakan HP. Nah, dengan demikian masuk akal jika penggunaan perangkat digital itu lebih tinggi dikaitkan dengan lebih banyak waktu digunakan dalam ruangan. Hal ini berhubungan dengan strategi yang pertama tadi. Jadi untuk yang kedua ini adalah mengurangi screen time. Beberapa penelitian itu menjelaskan bahwa hubungan antara penggunaan layar dan munculnya miopi. Salah satu penjelasannya adalah menyangkut tugas yang membutuhkan penglihatan jarak dekat yang mencakup dampak konvergensi akomodatif yang berlebihan dan defokus periferal pada pemanjangan panjang dari aksial mata. Oleh karena itu, dengan mengurangi screen time itu bisa membantu mengurangi terjadinya miopi pada anak usia muda. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Nafisa Hamzah dengan 3 digit NIM terakhir 076. Jadi miopia berat di atas minus 6 itu berisiko menyebabkan komplikasi serius seperti degenerasi makula, pelepasan retina, glaukoma, dan katarak dini. Nah, terapi cahaya merah terbukti efektif memperlambat progresi terutama pada anak-anak sekolah dasar. Adapun pencegahan yang penting itu menambah aktivitas luar ruangan, mengurangi aktivitas jarak dekat, dan jika perlu menggunakan kombinasi terapi seperti atrofin dosis rendah di DIMS ataupun orto. Nah, untuk pemantauannya sendiri itu rutin setiap 6 bulan jika diperlukan, dan terapi bisa dihentikan bila progresi sudah stabil sesuai dengan kondisi individu. Baik, saya izin untuk melanjutkan pada bagian kesimpulan dan saran. Baik, pada bagian kesimpulan, miopia adalah gangguan refraksi yang semakin sering dijumpai dan dapat menimbulkan komplikasi serius jika tidak dikendalikan sejak dini, seperti glaukoma, ablasi retina, dan degradasi makula. Faktor resikonya mencakup genetik, aktivitas visual jarak dekat berlebihan, serta minimnya paparan cahaya alami. Pencegahan sejak anak-anak seperti membatasi screen time dan meningkatkan aktivitas luar ruangan itu sangat penting.
Intervensi medis seperti atropin dosis rendah dan lensa ortoka juga efektif memperlambat progresi. Penanganan miopia perlu pendekatan jangka panjang untuk mencegah dampak lebih lanjut pada penglihatan. Lalu untuk saran, peran aktif dari orang tua, guru, dan tenaga medis sangat penting dalam deteksi dini dan edukasi miopia, khususnya pada anak sekolah. Dukungan kebijakan seperti peningkatan waktu luar ruangan dan pengurangan aktivitas visual dekat di sekolah perlu diterapkan. Pemantauan rutin panjang aksial dan ketajaman visual juga sebaiknya dilakukan pada anak dengan miopia progresif. Kolaborasi lintas sektor dan akan memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian miopia secara berkelanjutan. Baik, akan dilanjutkan tadi. Baik, sekian adalah presentasi dari SGDB 3. Sekian dan terima kasih.